Ah, tidak di sini. Di mana aku? Selamat datang, pemain, di dunia kehidupan pembuka harem. Siapa kamu? Aku adalah peri sistem dari kehidupan pembuka harem. Kehidupan pembuka harem. Bukankah itu novel yang kubaca? Sang tokoh utama, Yin Qinghe, adalah seorang transmigrapor. Dia menaklukkan hati kaisar dengan pengetahuan sejarahnya yang mendalam. Hingga akhirnya menjadi permaisuri. Tips dari penyihir sistem. Jika ingin kembali ke dunia aslimu, kamu harus menerima tugas kami dan menyelesaikannya dengan sukses. Tugas. Bagaimana jika tidak bisa menyelesaikannya? Maaf tentang itu. Jika tidak selesai, kamu akan menjadi NPC untuk buku ini. Tidak bisa kembali ke kenyataan. Lalu aku. Permaisuri. Pergi dan minta tabib istana untuk mengatakan bahwa Selir Shu sudah sadar. Apakah permaisuri itu? HMPH, Selir Shu, akhirnya kamu sadar. Tunggu sebentar. Siapa yang kamu katakan aku ini? Lapor kepada permaisuri. Pelayan ini mengatakan bahwa kamu adalah Selir Shu. Selir Shu. Kamu bilang aku adalah Selir Shu. Sepupu kaisar. Ada apa denganmu? Tunggu sebentar. Selesai. Karakterku bukanlah sang tokoh utama Yin Qinghe. Ini adalah Qian Qing, karakter sampingan yang mati setelah 2 episode. Ah. Mengapa hidupku begitu menyedihkan? Selamat, kamu berhasil mengumpulkan peran. Karakter yang kamu dapatkan adalah Qian Qing. Salah satu dari 4 selir kaisar. Dia juga keponakan dari janda permaisuri. Kamu perlu mengubah nasib untuk karakter aslinya. Hidup sampai akhir. Apakah aku masih punya waktu untuk mengangkat tangan sekarang? Ah. Hang. Aku kesal sekali. Yang lainnya adalah tokoh utama yang terlahir kembali. Mengapa aku hanya seorang pendukung? Bahkan hanya sampingan dari baris ke-18. Jangan jadi sampingan. Ah. Hahaha. Sang Udin pertahanan istana. Bodoh yang gak bisa tahan 2 episode. Peran apa yang sistem rusak ini kasih ke aku? Ah. Coh. Cuma kamu. Permaisuri, lagi ngapain? Kamu kembalikan itu ke aku. Permaisuri, kamu terlalu sedih. Mulai ngelakuin hal bodoh. Jangan khawatir. Ayo kita layani kaisar. Lembut nggak mungkin banget. Kaisar masih paling sayang kamu. Aha permaisuri. Aku harus bertahan sampai akhir. Aku mau nonton TV. Aku mau wifi. Aku mau es krim. Es krim finale. Tapi gimana? Permaisuri Bo. Berdasarkan alur novelnya, tokoh utama Yin Qinghe harus masuk istana buat berebut kasih sayang. Nggak, aku harus sampai di sana sebelum dia masuk istana. Duduki hati kaisar. Jadi tokoh utama novel ini. Ya. Ayo. Jangan khawatir. Udah dililitin ke anak. Bukan berebut kasih sayang ya? Kakak udah nonton drama istana. Siapa takut siapa? Hei. Kamu pikir kaisar bakal dateng? Jangan khawatir. Aner udah siap. Oh lihat. Wah,
Dia beneran ganteng. Kalau dia debut, aku pasti pilih dia. Paha apa? Paha apa? Ah, Bukannya ini kakak Shufei? teh hijau utama. Kalau aku lihat kamu sekali lagi, aku bakal kalah. Bukan cuma merayu cowok aja. Dengar-dengar kakak lagi sembuh dari sakit parah. Yang Mulia akhir-akhir ini sering bersama Selir. Tidak ada waktu menemui kakak. Kakak, jangan marah. Batuk-batuk. Bertemu Yang Mulia. Selir baru sembuh dari sakit parah. Kaisar yang menakutkan pulang ke istana dulu. Buat aku tinggal. Kamu minta aku tinggal. Beberapa hari lalu, aku setuju belajar kue yang diinginkan Yang Mulia. Sekarang sudah kupelajari. Nanti, akan kusuruh An-Er kirimkan ke Kaisar. New. Ah, Permaisuri Kinger. Ada apa denganmu? Melayani majikan sendiri saja tidak becus. Kamu udah sakit tidak? Aku tidak mau bantuanmu. Kinger, aku tidak datang karena sibuk urusan negara. Jangan marah padaku. Sudahlah, jelas-jelas tidak mau datang. Pria memang kaki babi besar. Entah penyakitnya mempengaruhi wajahku atau tidak. Kurasa hari ini kamu sangat berbeda dari dulu. Kaki babi besar. Karena gadis itu cantik secara alami. Mari bicara soal sakit. Sakit Jiao paham tidak? Li Wanyi, silakan pulang ke istana dulu. Yang Mulia, Kenapa harus kuulang lagi? Sudah berhari-hari tidak bertemu. Selir tampaknya berubah banyak. Sedikit lebih lembut. Semua bilang sifat Selir tidak menyenangkan. Bahkan Kaisar pun tidak suka. Semua menasihati Selir agar lembut dan baik hati. Baru begitu bisa menangkan hati Kaisar. Semua tentangmu kusukai. Kinger, kamu bekerja dulu. Selesai. Aku akan temanimu. Antarkan Kaisar. wanita yang dihina Yang Mulia. Mau lihat apa yang bisa kulakukan? Selir berpikir, Selir Shu pasti dapat keinginannya hari ini. Menangkan hati Yang Mulia. Tapi sekarang sepertinya, Yang Mulia sama sekali tidak peduli pada adik perempuannya. Aku buru-buru pergi menghadapi wanita di harem. Tunggu sebentar, biar aku ingat-ingat. Biasanya wanita jahat di acara TV mainnya gimana sih? Ucapanmu keterlaluan. Menyinggung istana ini. Tapi istana ini baik hati. Melihat tubuhmu yang kurus. Waktu masuk istana belum lama. Aku akan menghukummu berlutut di taman kerajaan ini selama 1 jam. Sebagai contoh. Tidak takut Yang Mulia menyalahkan? Oh ya? Coba saja. Rowanyi sebagai Wanyi. Di depan mata semua orang. Menyinggung Selir duluan. Menyinggung Selir. Pasti belum belajar aturan istana dengan baik saat masuk. Sampai buat kesalahan sepele seperti ini. Aku akan laporkan ke Ibu Suri. Kirim beberapa pengasuh untukmu. Aku denda kamu salin aturan istana 100 kali. Kamu bilang, Kaisar akan percaya kata-katamu?
masih berani melawan Ibu Suri. Selir menerima hukuman. Mohon maafkan hamba, Selir Shu. Yang Mulia bekerja keras setiap hari. Sayangnya hamba hanya seorang gadis. Hanya bisa memasak teh hangat untuk suami. Suami, cepat minum biar tidak kedinginan. Ah, Kamu panggil aku apa? suami. Tapi ini menyinggung Yang Mulia. Kinger tahu dia salah. Masa iya ada? Sudah larut malam. Selir Shu akan menemani hamba beristirahat dengan tenang. Tak disangka Selir Shu punya sisi lembut seperti ini. Kamu tidak, Bu. Idola nasional. Apa? Maksud hamba Yang Mulia adalah naga di awan. Hamba juga sangat segar. Kepada Ratu, Rowanyi itu gagal. Dia diajari pelajaran oleh Selir Shu. Nyonya Shu ini punya akal. Bisa-bisanya dia merebut wanyi yang lemah dari tanganku, yang kudukung susah payah. Merebut wanyi yang lemah dari tangan Kaisar ternyata sia-sia. Untungnya permaisuri yang mengangkatnya secara khusus. Bukan sepenuhnya salahnya. Lagi pula, Nyonya Qianshu adalah sepupu Kaisar. Kaisar pasti selalu memberi sedikit muka kepada Ibu Suri. Kalau bukan aku yang menghentikanmu, Ibu Suri akan memberinya gelar selir untuk keponakannya yang berharga. Lalu, bukankah langkah selanjutnya adalah menyerangku? Kamu pergi beritahu Rowanyi. Katakan padanya jangan mengecewakanku. Ya? Kakak Nyonya Shu bekerja keras merawat Yang Mulia tadi malam. Kurasa dia tidak akan datang hari ini. Sama seperti Nyonya Shu. Berapa hari lagi Yang Mulia akan memanjakannya? Kakak, jangan bicara sembarangan. Hati-hati dengannya. Kamu juga akan dihukum berlutut di Taman Kekaisaran selama 2 jam. Ya? Nyonya Shu punya dukungan Ibu Suri. Nyonya, silakan duduk untuk permaisuri. Kudengar kakak Nyonya Shu beberapa hari lalu tidak sengaja jatuh ke air. Entah bisa sembuh atau tidak. Kukira aku sedang kencang buta. Kenapa aku bersenandung di sini? Biarkan kamu mencuri kasih ibuku sebelumnya. Sekarang ayah tidak menginginkanmu lagi. Lihat siapa yang peduli padamu. Aku bunuh kamu. Jangan lari, jangan kejar aku. Kembali ke sini. Jangan lari. Jangan lari. Berhenti. Ah, tidak. Berhenti. Ini di mana? Ini Taman Kekaisaran. Ah, aku punya penyakit serius itu. Aku ditangkap di mana? Kenapa kamu jelaskan padaku? Siapa kamu? Kenapa kamu mengejariku? Pura-pura bodoh, ya? Lihat kalau aku pulang. Bodoh sekali, kau pikir aku bodoh. Kamu mau pukul aku? Kenapa aku tidak lari? Jangan lari, berhenti mengejar. Hentikan aku. Tolong jangan sakiti aku.
Bagaimana kabarnya? Apakah Hongyan menangkap siapapun? Laporkan pada Ratu. Tampaknya putra mahkota belum menangkap selir Shu. Oke. Jangan bantu dulu. Ya? Berhenti. Berhenti mengejar aku. Lari, kamu terus berlari. Jangan kabur. Tapi pertama-tama berikan aku alasan untuk mau dipukuli. Ah, kamu banyak permintaan. Tolong ingat Ratu. Tidak apa-apa. Hanya saja airnya dangkal dan dingin. Kalau airnya dalam, aku khawatir selir tidak akan punya kesempatan melihat saudari-saudarimu. Kemarin, saudariku membantah Ratu Shu. Tolong berikan aku jalan untuk hidup. Kamu adalah keponakan Ibu Suri. Hanya satu kata darimu. Saudariku takut kehilangan nyawanya. Aduh, ada apa? Selir. Tidak berani. Jangan berani bilang tidak. Permainanmu berlebihan. Ada banyak orang di sini. Banyak kata-kata. Kalau tidak tahu, benar-benar mengira aku menggertak orang. Ya. Bagaimanapun, saudari selir Shu adalah sepupu kaisar. Keponakan Ibu Suri. Pastinya Soft Wanyi yang tahu aturan. Bangun saja. Ratu bilang, selir harus patuh pada aturan istana. Tidak akan pernah menjadi orang yang menggunakan trik licik. Bangun. Kalau Ratu bisa memaksakan tubuhnya yang lemah di hari biasa, Soft Wanyi, yang berhati-hati dalam kata dan perbuatan, menangis di depan umum. Kalau itu bukan menggertak, apalagi? Selir Shu bilang pada saudari-saudari, betapa baiknya kalian mengikuti aturan untuk melakukan itu. Tolong ajari kami, Selir Shu. Kamu sudah menyerahkannya. Gua ini bicara dengan permaisuri. Kamu boleh ikut bicara seenaknya. Ini adalah kejahatan. Mengajar selir adalah tugas permaisuri. Apa maksudmu? Ini adalah kejahatan kedua. Sebagai seorang selir, beraninya kau bicara menentang gua ini. Ini adalah kejahatan ketiga. Itulah aturannya. Diberi satu tamparan. Itu sudah murah buatmu. Berpendapat dangkal. Kau dan aku sama-sama selir. Seharusnya sama kedudukannya. Kenapa kau memukulku? Dekrit Kerajaan. Atas perintah surga, Kaisar berkata, Selir Shu Qian memiliki karakter yang baik, bijak dan berbudi luhur. Dengan ini secara khusus diangkat menjadi selir utama Shu. Selir belum menerima dekrit, terima kasih. Selir menerima dekrit, terima kasih Yang Mulia Kaisar. Hamba mohon undur diri. Selir tahu sudah mengganggu permaisuri. Bersujud kepada permaisuri. Seharusnya kamu berlutut di depan permaisuri selama 2 jam. Tapi Ibu Suri sudah mendengar kabar sejak pagi. Buru-buru mengirim orang untuk menyuruh Selir datang ke sana. Selir tidak akan mengganggu permaisuri lagi. Permaisuri, Selir juga mohon undur diri. Selir Ning dan Roh Wanyi pasti sudah dapat perintah permaisuri. Berani menargetkan selir ini. Tapi jangan khawatir, permaisuri. Gua ini sehati dengan permaisuri. Terima kasih atas kebaikanmu, saudari. Jika saudari tidak ada urusan, mengapa tidak datang duduk-duduk di istana saya?
Ibu Suri sudah menunggu. Baiklah, lain waktu saja. Hahaha, oh. Aku ingat sekarang, masih ada beberapa urusan penting di istana. Aku tidak akan mengganggu saudari. Baiklah, Selir mohon undur diri. Ayo pergi. Aku malu mengatakannya. 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu? 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Oke. Tolong, tolong. Permaisuri. Apakah Anda baik-baik saja, Permaisuri? Tolong, tolong, Jadi apa yang terjadi? tolong, tolong, tolong. Apa yang lama? Selirbu mau membunuh orang. Ada yang tolong aku? Tolong. Apa yang kamu lakukan? Selirbu mau membunuhku. Ada yang tolong aku? Oh, Ada yang tolong aku? Apa yang salah? Selir Shu menghina tuanku. Dia tahu tuanku sedang hamil. Dia sengaja mendorong tuanku jatuh. bagaimana saya bisa tahu dia hamil? Bukan itu maksudku. Aku tidak mendorongnya. Bagaimana kamu bisa menfitnah orang yang tidak bersalah? Jelaskan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Kembali pada Ratu. Hari ini, dengan dalih dipanggil oleh Ibu Suri, Selir Shu. Tapi dia menghentikan tuanku di tengah jalan. Selir Shu menghina dan mengejek tuanku. Tuanku tidak mau menerima penghinaan itu. Dia baru mau membantah. Baru saja membuka mulut. Siapa sangka Selir Shu langsung mendorong tuanku jatuh. Jadi apakah Rowanyi jatuh lalu menyalahkanmu? Itu benar-benar konyol. Lagi pula, hari ini kamu tidak mengatakan bahwa Ibu Suri memanggilmu untuk melayani. Apa yang kamu lakukan di sana? Untuk Kaisar dan Ratu. Ibu Suri keluar dari istana kemarin untuk berdoa. Belum ada kabar kembalinya. Sudah jelas? Apalagi yang ingin kamu katakan? Kaisar dan Ratu, periksa kebenarannya. Aku benar-benar tidak mendorong Rowanyi. Ketika aku datang, Rowanyi sudah terbaring jatuh di sana. Masih mengelak tidak bersalah. UR, bawa Selir Shu ke bawah untuk merenung. Baik. Kaisar, aku benar-benar tidak bersalah. Ayo, Ah, tidak. kita mau ngapain dulu? Yang mulia, serius? Kamu turun juga. Bagaimana kabar Rowanyi? Kembali ke Kaisar. Rowanyi hamil 2 bulan. Jatuh itu hampir bikin keguguran. Untungnya, janinnya selamat. Tabib istana bilang, butuh waktu buat pulih. Selamat ya, Kaisar. Tapi, Selir Shu ini kelakuannya buruk. Jangan dianggap enteng. Ah, hamba menyarankan Permaisuri untuk merekrut. Tidak, tidak. Istana ini nggak ada kerjaan bagus. Semua di harem tahu kamu dan Rowanyi. Bukannya udah kubilang? Nggak ngelakuin ya nggak ngelakuin. Aku ulangi lagi. Aku ngomongin kamu. Berani sekali kamu bicara padaku seperti itu? Permaisuriku adalah ratu. Apa yang terjadi dengan Ratu? Tendang kamu, permaisuriku adalah Ratu. Aku tendang mati kamu, tendang mati kamu. Tendang mati kamu terus tendang. Tendang mati kamu berhenti. Mundur. Ya, Kukira kamu udah tobat. Ternyata kamu seenaknya sama aku dan Ratu. Selir tidak salah. Kaisar lebih percaya orang lain daripada percaya aku. kamu bagus kali ini. Bisa ngobrol sama Rowanyi. Salahin Selir Shugui. Pantas aja. Sayangnya, anaknya nggak keguguran. Kalau bisa sekaligus 2, baru tahu rasanya. Pelayan baik, turunlah. Yang mulia marah banget. Pasti bikin dia jatuh dari kasih sayang. Nayuzhi. Aduh.
salahku, orang modern ini? Malah nyangkut di novel zaman kuno. Persaingan istana memang bukan keahlianku. Kamu hanya punya satu kesempatan. Bicara tentang Rowanyi. Apa sebenarnya kebenarannya? Rowanyi jatuh dan membiarkan. Budak itu menjebak selir Shugui. Jadi bisa dilihat. Aku ingin bertahan hidup sampai akhir. Yang paling penting adalah mengikuti atasan. Apalagi menghadapi atasan tingkat atas seperti Kiao. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah menunjukkan kelemahan. Aku tahu mereka punya niat tersembunyi. Sang Kaisar terima kasih padamu. Kalau tidak, aku pasti sudah dimakan hidup-hidup oleh mereka. Kita memang tidak bisa tidak waspada terhadap niat jahat orang lain. Kamu saja yang tidak punya niat jahat. Aku baik-baik saja denganmu. Kenapa aku harus terlalu curiga? Karena kamu tahu bahwa pihak lain punya niat tersembunyi. Kenapa kamu masih menyelamatkan kasus ini hari ini? Ketika aku dan Arji tiba, dia sudah terbaring di sana. Aku jatuh kali ini. Tapi meskipun dia punya keberanian yang sangat besar, aku tidak berani main-main dengan ahli waris kerajaan, jadi... Jadi kita pancing dalang di balik layar keluar. Ya, aku tarik kembali ucapan tadi yang bilang kamu tidak punya hati. Sayangnya dia belum keluar juga. Jadi, mungkin dalang di balik layar akan segera keluar dengan terburu-buru sekarang. Kita tunggu saja lihat apa yang terjadi. Baiklah, selir akan menunggu dan melihat. Tapi, meskipun dia tidak apa-apa, Kinger tetap akan menyelamatkannya. Bagaimanapun, Rowanyi adalah wanita yang disukai Kaisar. Dia juga mengandung buah hati Kaisar. Jika sesuatu terjadi padanya, Sang Kaisar pasti akan tidak senang. Kinger tidak ingin membuat Kaisar tidak senang. Benarkah? Baik. Kinger. Apakah kamu pikir sudah waktunya kita punya anak sendiri? Permaisuri. Menurutku selir Shu bukan orang yang sederhana. Kamu harus berhati-hati. Bercanda? Aku adalah permaisuri yang mengatur harem. Dia cuma seorang selir saja. Tak peduli seberapa diistimewakan, kau tetap selir. Suruh aku berhati-hati padanya. Yo. Bukankah ini selir Shugui yang cantik kita? Permaisuri adalah ratu. Musuh tak menggangguku. Aku bukan penjahat. Jika musuh menggangguku, biarkan anjing menggigitnya. HMPH. Aku benar-benar tak tahan. Berkah Ratu. Hail itu palsu. Banyak anak banyak rezeki itu benar. Tidak seperti selir Shugui. Setelah bertahun-tahun di istana. Bahkan tak bisa punya anak. Tak peduli seberapa diistimewakan, kau ayam yang tak bisa bertelur. Bicara soal bertelur. Ayam-ayam ini bisa bertelur. Tapi semuanya anak haram yang merepotkan. Berani-beraninya menertawakanku? Pangeranku baik-baik saja. Ratu, jangan duduk. Semua salah paham. Salah paham. Selir tak akan mengganggu Ratu. Agar pangeran tak mendengarnya. Memukul lagi. Membuat onar. Au. Istana ini adalah penguasa harem. Aku tak butuh anakku memukulmu. Permaisuri tak bisa. Lihat permaisuri. Lihat selir. Hamba diperintahkan yang mulia. Bawa giok yang dijanjikan pada selir tadi malam. Sudah susah payah. Kaisar benar-benar merindukan istana ini. Sama-sama. Kulihat panas. Mengapa hamba tak antar ratu pulang dulu? Agar yang mulia tak khawatir. Kalau begitu tolong ayah mertua. Selir Shugui lemah. Tak baik jika kepanasan. Terima kasih atas perhatian Ratu. Khawatir Ratu terlalu banyak pikiran. Selir mundur.
Tolong sampaikan juga pada ayah mertua. Qinger tidak mau menerima giok bangsawan kaisar dengan cuma-cuma. Hadiah balasan ini sudah siap. Kaisar dan permaisuri ternyata mata-mata. Kalau begitu, silakan ayah mertua. Sama-sama. Tapi semuanya berhenti. Kembali ke kaisar. Selir sudah kembali ke istana. Permaisuri juga sudah kembali ke kamarnya. Kalau mengganggu rumput, takut digigit ular. Selir dilindungi oleh kaisar. Apa lagi yang bisa hilang? Siapa yang akan menderita? Wah, lihat mulut budak ini. Ini hadiah dari selir untuk kaisar. Entah harta langka apa ini. Dadu linglong dengan kacang merah. Rindu sampai ke tulang. Rindu di dalam tulang. Kaisar, budak ada sesuatu yang tidak tahu harus diucapkan atau tidak. Omong kosong. Permaisuri mempermalukan selir Shu Gui hari ini. Dia juga bilang selir Shu Gui tidak bisa punya anak. Qingerku, tidak semua orang bisa bijak. Maksud kaisar adalah, Tidak perlu buru-buru. Permaisuri dan selir bertarung kecerdasan dan keberanian. Istana ini akan ramai nantinya. Ah, ada apa denganmu? Bibi datang. Bibi adalah bibimu, istri Adipati King Kuo. Belum pernah masuk istana. Permaisuri itu harus minum lebih banyak air hangat. Kejahatan apa ini? Pengalaman novel ini terlalu nyata. Ada apa? Kembali ke kaisar. Selir yang tidak enak badan. Ada apa? Sudah panggil tabib? Selir tidak mau memanggil tabib istana. Pergi undang tabib istana. Ya, Selir baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Pusing itu tidak enak, kan? Begini caranya pelayan selir Shu Guifei merawat tuannya? Tidak bisa menyalahkan mereka. Semuanya salah selir. Ini adalah kelalaian tugas mereka. Kaisar bukanlah seperti yang kamu pikirkan. Hei, selir. Baiklah, bangun. ya, Itu benar. Aku sudah mendengar tentang taman kekaisaran hari ini. Para selir baik-baik saja. Ratu tetaplah ratu pada akhirnya. Hari ini aku sudah memberinya muka di depan umum. Dia pasti tidak mau nantinya. Pasti dia akan menjatuhkanku secara diam-diam. Kamu adalah selir tingkat 1. Jangan merendahkan diri seperti itu. Ratu berani bilang kamu tidak bisa punya anak. Apakah dia mempertanyakanmu atau aku? Kaisar adalah pelindungmu. Tidak mungkin. Aku ingin buktikan bahwa aku dan Qinger baik-baik saja. Kaisar ada banyak orang yang mengawasi. Ceroboh sekali. Beraninya kamu menentang ibumu. Kulihat kau tidak cukup mendapat hukuman terakhir kali. Ayah Kaisar. Lesang. Kamu juga bisa menerobos masuk ke kamar selir. Selir Shu, sebagai orang yang lebih tua darimu. Beraninya kamu memanggil namaku secara langsung? Sungguh berani. Sepertinya Ratu semakin tidak kompeten. Dia tidak bisa mengendalikanmu. Aku yang akan menangani ini.
Jika pangeran menyeretmu ke bawah, kamu akan dihukum 20 kali pukulan tongkat. Ayah Kaisar. Aku tidak berani lagi. Maafkan aku. Ayah Kaisar. Ibu, aku sakit. Kamu harus membalas dendam untuk putramu. Ketukan. Sakit? Istana ini meremehkan Kinger ini. Tidak kusangka dia bisa membujuk Kaisar untuk membela dia seperti itu. Di permukaan itu menghukum pangeran. Sebenarnya itu menamparku di depan umum. Hanya untuk seorang wanita. Kaisar bahkan melupakan adat istiadat keluarga kerajaan. Permaisuri. Bagaimanapun juga Selir Shu telah mendapatkan kembali kasih sayang yang mulia. Kamu terus begini. Aku khawatir hanya kamu yang akan menderita. Kembalikan wibawa. Hah? Dengan sikapnya yang dulu sombong dan otoriter. Aku ingin lihat berapa lama dia bisa bertahan. Angel, Hamba sudah menemui Pangeran Jin. Kinger, Apa? Ini Nan Er yang legendaris itu? sekarang dia jadi selir. Semoga hari-harimu menyenangkan. Terima kasih perhatian Raja Jing. Haruka sedang baik-baik saja. Kinger benar. Festival Lentera hari ini seru. Aku paham maksud kakak dan kakak ipar Kaisar. Aku tidak akan pergi. Kenapa tidak pergi? Ada urusan resmi. Mundur dulu. Pria ini juga sangat tampan. Ah, sayang sekali. Aku ingin jadi pemeran utama wanita. Pemeran utama wanita tidak akan bersama pria kedua. Sedang apa? Tidak. Kenapa adegan ini familiar? Festival Lentera. Mungkinkah Festival Lentera Zhengyang? Aku ingat di novel, Festival Lentera inilah. Yin Qinghe menyelamatkan Putri Shouan. Dia juga membuat Kaisar jatuh cinta pada pandangan pertama dengan mengenakan jubah hijau. Jangan-jangan, aku tidak bisa diam. An Er, cari wanita bernama Yin Qinghe. Coba kotorkan bajunya. Jangan biarkan dia menghadiri pesta dengan bersih. Permaisuri, hamba khawatir ini tidak tepat. Apa salahnya? Ayo. Hamba mengerti. Aku memang jenius kecil biasa. Kaisar tiba. Permaisuri tiba. Hormat pada Kaisar. Permaisuri. Silakan duduk. Terima kasih Kaisar. Pernah lihat Raja Jing? Belum pernah. Lupakan, biarkan dia pergi. Gadis tua masuk. Hormat pada Kaisar. Permaisuri. Bagaimana pendapatmu tentang yang pertama di baris kedua? Tidak terlalu buruk. Kaisar, bagaimana pendapatmu tentang gadis yang berpakaian kuning di sini? Ibu Suri Jin. Ibu? Mereka bersekongkol untuk menindas saya. Siapa ratunya itu? Sangat berani. Melukai pangeran. Anak ini benar-benar tidak tahu, kelompok orang itu tidak terlihat seperti orang dari dalam istana. Saya lari setelah mereka memukuli saya. Apakah kamu melihat penampilan mereka?
Saya benar-benar melihatnya. Uni Soviet. Xiu Niu keluar. Untuk mengidentifikasi pelaku. Terima kasih para nyonya dan nona. Siapapun yang memberikan petunjuk, pasti akan ada hadiah. Kaisar dan Permaisuri, hamba lewat taman kekaisaran. Saya menemukan bahwa Pangeran Mahkota berselisih dengan Putri Shouan. Saya tidak tahu apakah Putri Shouan mengetahui hal ini. Pangeran Mahkota berselisih dengan Putri Shouan. Ibu, wanita itu tidak ada di sini. Apakah kamu sudah mencari dengan teliti? Saya benar-benar melihatnya. Bisakah para nyonya dan nona mengakuinya di sini? Jangan sembunyi. Itu dia. Ibu. Ibu, itu dia yang menindas saya. Mohon ampun Kaisar dan Permaisuri. Putri tidak sengaja mendorong pangeran sampai jatuh. Ada apa dengan Yaner? Kenapa dia bisa menyakitimu? Saya juga tidak tahu. Pangeran tidak apa-apa di sana. Wanita ini mendorong saya tanpa alasan. Dan dia lari. Apakah Aner melihat Smallville? Jawab untuk Permaisuri. Hamba tidak tahu detail dari masalah ini. Lebih baik Permaisuri bertanya kepada Putri Shouan. Xuaner, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Putri, ceritakanlah. Xianer, cepat katakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi hari ini hanyalah salah paham. Nona ketiga salah mengira bahwa Suner sedang diintimidasi. Terlebih lagi, Nona ketiga benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah pangeran. Itu bukan dia. Jelas baik-baik saja. Hari ini adalah festival Lentera Zeng yang tahunan. Semua orang harus menghargai kedamaian dalam segala hal. Jangan buat masalah lagi. Mundur. Tuan, Ada apa yang terburu-buru? Pangeran. Pangeran adalah korban dari awal sampai akhir. Adik ketiga putri menteri sejak kecil terbiasa menjadi nakal dan keras kepala. Menteri di sini untuk meminta maaf padamu atas perbuatannya. Sikap Kaisar. Saya khawatir dia sudah terpesona oleh roh rubah itu. Memperlakukan pangeran seperti ini. Saya benar-benar merasa kasihan pada pangeran. Apakah kamu benar-benar berpikir pangeran ini benar? Tentu saja. HMPH King He. Nona, pangeran ini terlalu menyedihkan. Sebagai seorang pangeran, dia terluka oleh selir Nona ketiga. Dia harus menelan napas ini. Pangeran jelas adalah korban. Mengapa Kaisar tidak mengambil keputusan untuknya? Jangan bicara tentang jin, tidak apa-apa. Orang dengar, itu tidak baik. Namun, sekali lagi, pangeran ini memang benar. Tidak baik, tidak baik. Kaisar dan Ratu menjadi gelisah. Panik. Sistem Cheng He. Pangeran dan Nona ketiga Yin bertengkar. Pergi cepat. Pangeran, apa maksudmu ini? Beraninya kau membingungkan ayahanda. Ayahanda bodoh, aku tidak bodoh. Pangeran ini akan menghukummu dengan 50 pukulan papan besar. Lihat apakah kamu berani datang lagi nanti. Jangan berhenti. Yaner, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang mulia, maafkan, pangeran masih muda. Itu hanya kata-kata yang tidak disengaja. Pangeran memang masih muda. Namun, sebagai pangeran, dia akan memiliki kekuatan hidup dan mati. Kalau kau tak pindah ke depan, memukul orang, membunuh orang. Aku khawatir nanti berakhir dengan julukan pembunuh. Ibu Shu serius banget. Yaner cuma bercanda tanpa sengaja. Mulai besok. Yan Er masuk ke Guo Zijian. Ibu Ratu. Yan Er nggak mau belajar di Guo Zijian.
Yan nggak suka. Sebagai pangeran, harus masuk ke Guo Zijian. Berkelakuan baik. Pangeran jangan mengelak lagi. Kau perempuan brengsek. Diam. Diam. Pangeran Ki Hongyan langsung diangkat jadi pangeran utama. Bagus. Ada orang. Suruh pangeran ikat aku. Kaisar dan pangeran lemah. Jangan bawa pangeran dulu. Ayah dan ibu. Aku tak berani. Ibu selamatkan aku. Kasim subacakan keinginanku. Nona Insan tidak hormat pada pangeran. Sakit. Setelah langsung masuk ke kuilnya. Biarkan dia merenung sendiri. Pangeran Ki Hongyan langsung dimasukkan ke Guo Zijian. Kaisar minta ampun. Bagus. Aku main dengan mereka seharian. Aku lapar banget. Atau zaman dulu? Nggak ada kasih ya? Buah organik. Lingkungan sehat. Ratu hari ini memang galak banget. Pangeran dihukum lagi. Aku mau pelayan ini merusak baju Nonain lagi. Aku beneran nggak tahu kamu jualan apa. Oke. Kalau ada lalat yang cuma buat jijikin kamu. Kamu usir nggak? Pasti diusir dong. Karena aku tak bisa menghentikan lalat ini masuk ke ladangku. Selesai. Kalau begitu, aku akan beritahu dia. Jalanku tak semudah itu untuk diambil. Tapi, pelayan ini masih tak tahu siapa lalat itu. Ya, ini mengarah ke Sungai King. Tak terlihat sekeras seharusnya. Apakah aku terlalu sempit pikiran? Nona, kau sangat teraniaya kali ini. Jelas-jelas pangeran yang bergerak lebih dulu. Kau tak beralasan. Dia bahkan menghukum kami pergi ke kuil Ganye untuk introspeksi. Sangat tidak adil. Jangan bicarakan itu. Bagaimana bisa ada begitu banyak keadilan di dunia ini? Baiklah, ayo pergi. Ya, tak ada keadilan di dunia. Jika semuanya adil, hanya kau yang layak jadi nyonya ketiga di rumahin. Aku tak tahu nyonya ketiga memperlakukan diri sendiri seperti ini. Untuk apa? Pelayan ini benar-benar pikir tak layak untuk nyonya ketiga? Aku benar-benar pikir bisa masuk istana untuk menemani Putri Shouan. Punya kesempatan jadi selir favorit kaisar. Mimpi apa? Angan-angan? Auhau. Apa yang kau mau? Jinger mundur. Nona mundur. Pelajaran kakak. Kakak sudah mengerti. Siapa kakakmu? Lihat dirimu seperti itu. Benar-benar menjijikkan. Siwer, ayo pergi. Yang Ansi punya ambisi besar, jalang. Ini hot pot. Pedas dan menyegarkan. Wah, aromanya cukup menggoda. Benar kan? Hal paling bahagia di dunia. Ya makan hot pot. Kalau tak bahagia setelah makan, maka makan lagi. Di mana selir Shugui belajar keterampilan bagus? Bagaimana seorang nona melakukan hal kasar seperti itu? Permaisuri, selirmu tak bisa setuju denganmu. Seperti kata pepatah, rakyat menjadikan makanan sebagai surganya. Makan adalah hal paling bahagia di dunia. Orang-orang di dunia ini, berapa banyak lagi? Mereka semua ini hidup enak, suka makan dan suka pakaian. Hahaha, Kinger benar. Silakan duduk. Ini dia. Tambahkan daging. Kubis. Enak, haha. Budak permaisuri mendengar. Putri Shouan minta izin kaisar untuk keluar dari kurungan. Pergi ke Yin Menshah sebentar. Kapan ini terjadi? Apakah Kaisar setuju? Kemarin, katanya setuju untuk keluar istana besok lusa. Putri An setuju besok lusa? Mana mungkin selir An setuju Putri Shouan keluar istana? Tapi Putri Shouan kali ini sangat nekat. Harus pergi ke Yin Menshah.
Jangan-jangan dia cocok dengan sang tokoh utama? Yang terpilih punya banyak cara. Kalau dia terlalu dekat dengan Putri Shouan, hanya masalah waktu untuk menjatuhkan Kaisar. Untuk menghancurkannya. Bisa minta plugin? Selir An rawat Putri Shouan bertahun-tahun. Putri Shouan ini selalu patuh dan paham. Apa cara Yin King He punya? Sampai bisa buat Putri Shouan melawan keinginan Putri An. Keluar istana. Dengar dari laporan orang Qian Palace. Katanya Selir An berniat ungkap ketidakpuasan pada Selir Mo. Katanya Nona Yinsan sering ajarin Putri Shouan. Lakukan hal aneh, buat dia begitu khawatir. Tidak puas? Itu bagus. Kamu nakal lagi. Benar mau tinggal di Inman Shah? Selir Shu ingin ketemu kamu. Selir Shu Gui. Kenapa dia di sini? Salam untuk permen karamel. Selir Shu sopan, silakan duduk. Selir baik-baik saja akhir-akhir ini. Semua baik. Suner, sapa Selir. Suner sudah melihat Selir. Salam untuk Selir. Silakan bangun. Aku dengar Putri Shouan akan tinggal sebentar di Silverman Shan. Aku tidak tahu apakah sudah siap. Semua sudah dikemas. Tapi aku tidak bisa melepaskan hatiku. Putri masih muda. Tinggal di sampingmu sepanjang tahun. Ini akan bergantung pada orang lain. Tentu saja kamu akan khawatir. Benar, kan? Siapa yang tidak tahu hal baik apa yang bisa terjadi di luar? Kalau bukan karena persahabatan Suner dengan Nona Yinsan itu. Aku sudah berbicara dengan Nona Yinsan itu beberapa kali. Kupikir gadis itu seharusnya cukup baik. Tidak boleh diizinkan. King He telah melihat Selir. Selir, Putri Shouan. Nona Yin, silakan bangun. Kakak King He. Nona Yin membuat kue. Aku tahu, cuaca akhir-akhir ini panas. Putri Shouan tidak nafsu makan. Jadi aku sengaja membuat beberapa kue hawthorn. Enak. Lambung dan limpa Putri Shouan lemah. Tidak cocok makan banyak kue hawthorn. Aku kurang hati-hati. Tidak apa-apa. Aku tidak tahu apakah istanaku punya selera yang baik. Kamu bisa mencicipi masakan Nona Yin. Jika Selir tidak keberatan, terimalah saja. Anak-anak dengan limpa lemah dan lambung lemah itu urusan besar. Kebetulan di istanaku ada resep diet. Aku akan menyuruh orang kembali ke istana untuk menyalin dan mengirimkannya. Selir, jangan repot-repot. Nanti, aku minta Suner pergi ke istana Selir untuk mengambilnya. Sekalian kenal pintunya. Aku takut akan lebih sering mengganggu Selir nantinya. Baik, Suner, cepat ucapkan terima kasih pada Selir. Suner berterima kasih pada Selir. Selamat datang, Selir. Selamat untuk Selir. Kakak King He, kamu belum pulang ke rumah? Kamu bosan sendiri di jalan ke istana Guanju. Aku akan ikut denganmu. Kebetulan aku mau ke istana Selir untuk belajar tentang terapi diet. Oh, beneran? Bagus. Cukup Putri saja yang pergi ke istana Selir sendirian. Aku khawatir status Nona Yinsan tidak cukup. Pergi ke istana Permaisuri. Mami bilang, Tidak. Kalau kakak King He tidak pergi, aku juga tidak akan pergi kalau begitu. Putri, silakan kembali ke istana dulu. Kakak King He, ayo kita pergi bersama. Ayo pergi. Oh,
Bagaimana kabarnya? Kembali ke kata-kata Tuan. Koki sudah memeriksa. Miba sudah memeriksa. Tidak ada yang aneh. Kinger, lihat apa yang kubawa untukmu. Hamba pamit. Yang mulia, kenapa Anda di sini? Ini yang dibawa Raja Jin ke istana hari ini. Aku rasa-rasanya enak. Aku langsung membawanya untukmu. Sepertinya ada yang makan sendirian. Biar aku coba rasanya. Rasanya enak. Tapi ini tidak seperti buatan koki istana. Ini selir yang baru kembali dari istana Antowan. Hei Kinger. Sedang baca apa? Siapa yang langsung mengambilnya? Cepat kembalikan ke selir. Hahaha. Hahaha. Putri Shouwan minta bertemu. Sinar menghadap Kaisar. Halo selir. Menteri dan Putri King He menyapa Kaisar dan selir. Silakan duduk. Yang mulia, sedang membaca buku? Aku juga sudah baca buku ini. Menarik. Milik selir. Sinar, ini versi tulisan tangan. Tapi jangan sampai hilang. Kalau tidak, kamu bisa buat salinan baru sendiri. Aku tidak mau. Saya sengaja membiarkannya hilang. Serahkan saja pada Nyonya Hou. Seluruh pejabat istana tahu saya tidak pandai memasak. Saya tidak tahu apakah kue Hawthorne ini cocok dengan selera Kaisar. Dan juga selera permaisuri. Oh, kamu yang membuat ini? Kamu tidak perlu rendah diri soal memasak. Terima kasih atas pujian yang mulia. Kedepannya saya akan banyak berlatih. Jika ada kesempatan nanti, saya akan mengundang Kaisar dan permaisuri untuk mencicipinya bersama. Nona Yinsan, kamu sungguh perhatian bisa merawat Xian Er kami. Mau menemaninya masuk istana di hari sepanas ini. Sungguh menyusahkanmu. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menemani putri. Yang mulia, boleh permaisuri saya lihat. Halaman berapa yang sedang Anda baca? Ya, Dewi itu memang punya niat sendiri. Tapi saya tidak tahu apakah itu juga keinginan raja. HMPH. Di dalam hatiku, hanya Kinger yang menjadi Dewi. Kamu mau mendekati Kaisar untuk mendapatkan keuntungan. Saya akan kasih tahu intinya. Yin King He ini sangat dalam tipu muslihatnya. Aku tidak bisa biarkan dia tinggal di sisi Xuaner lagi. Putri, Nona Yin ini saya khawatir niatnya bukan hanya di sini. Bukankah dia datang ke sini cuma untuk bertemu yang mulia? Hanya saja saat itu ada raja lain di sana. HMPH, wanita yang tidak tahu malu sekali. Ingin meloncat ke cabang tinggi menjadi burung phoenix. HMPH, tidak tahu diri sama sekali. Tapi jangan sampai menyeret sunar saya. Sampaikan perintah ini. Urusan Putri Shouwan tinggal di kediaman Yin Hou langsung dibatalkan. Tidak perlu persiapan apapun lagi. Baik Buddha, akan saya lakukan segera. Permaisuri, Nona Yinsan ini, jelas-jelas menggunakan Putri Shouwan untuk mendekati Kaisar. Kamu bodoh sekali, baru menyadarinya sekarang. Lambat sekali. Jangan khawatir. Bahkan jika kita tidak bertindak, orang dari istana Qian ini tidak akan bisa biarkan dia, kita. Terlihat lebih baik jika kita yang bertindak sendiri. Bukan pemain kelas atas. Pemain kelas atas.
Pelayan ini tidak mengerti maksud Anda. Anda, sekarang terus pantau setiap gerak Yin King He. Jangan lewatkan satu detail pun. Mengerti. Gongdu sangat lelah. Aku cuma ingin jadi si gemuk bahagia. Nona, sedang memikirkan apa? Sangat bahagia. Ah, Jiner mengerti. Nona, ini si Chun. Hei, Jiner, jangan bicara sembarangan. Kalau begitu, kau pergilah tanyakan pada Kaisar untukku. Apakah dia punya kue kesukaan? Atau kebiasaan makan lainnya atau semacamnya? Baik Jiner, aku pergi. Nona Ibu Asuh Hou. Bukankah Ibu Asuh bilang baru datang lusa? Bagaimana dengan putri kecil? Oh, sampaikan kata-kata Putri An. Putri kecil sedang tidak enak badan. Tidak bisa keluar istana. Nona ketiga, jangan repot-repot. Pesan sudah selesai. Hamba tidak akan mengganggu banyak. Ah Nona, kamar putri tidak diperlukan lagi. Turunlah. Kau tidak bilang harus dengar kata-katamu. Tidak akan ada masalah? Jangan khawatir. Kita masih punya kesempatan untuk lihat. Apa? Kau bilang ingin masuk istana. Hamba mohon bantuan Permaisuri. Hamba dan putri akan mengikuti sampai mati nantinya. Mengapa Permaisuri pikir istana ini akan membantumu? Selir Shu sedang diuntungkan sekarang. Seluruh harem tahu. Kaisar baru saja mencabut gelar Pangeran Putra Mahkota. Karena itu, Permaisuri harus mendekatinya. Seolah dia punya anak lagi atau setengah putri. Lalu bukankah posisinya di istana paling tinggi? Aku takut bahkan Permaisuri pun akan menghindari ketajamannya. Karena kau juga tahu Selir Shu sedang menang saat ini. Apa keyakinanmu? Bisa merebut kaisar darinya. Hanya karena hamba dan perempuan punya kemampuan meramal masa depan. Beberapa hari kemudian kau bilang apa? Akan ada kebakaran di pinggiran utara Beijing. Ratusan rumah akan terbakar saat itu. Ribuan tewas dan terluka. Itu bukan omong kosong. Kalau sampai tersebar, kau dan aku akan tersangkut. Ratu tenang saja. Mulai sekarang, hanya kau dan aku yang tahu kata-kata seperti itu. Yang mulia, kenapa tarik aku keluar? Sebentar lagi kau akan tahu. Seseorang. Hahaha. Hahaha. Aha. Hahaha.
Bagaimana menurutmu? Tampan. Apakah secantik aku? Kaisar yang paling tampan. Hahaha. Hahaha. Yang mulia. Oh, terima kasih banyak. Ada hal besar terjadi pada Kaisar. Aku akan kembali saat pergi. Bagaimana bisa begini? Mohon maafkan aku. Kaisar, ada apa? Pedang Qingtian kebakaran besar, kau tidak mengamatinya? Apa gunanya membesarkanmu? Mohon maafkan aku. Aku mengawasi langit di malam hari. Tidak ada tanda-tandanya. Munculnya api ini sungguh tak terduga. Kaisar, Jadi maksudmu api ini tiba-tiba muncul? ya. Kaisar khawatir ada pertanda buruk. Sampaikan padaku ya.